Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk cara memprediksi suatu lagu atau musik yang dapat diprediksi menggunakan machine learning. Jadi yang pertama itu di sini saya download dulu nama-nama lagunya sebanyak 10 penyanyi dan masing-masing ada beberapa lagu. Kemudian setelah diupload ke Google Drive, kita ketikkan langsung masuk ke Colab Research Google. Setelah itu jangan lupa di mount terlebih dahulu agar atau di connect terlebih dahulu, disambungkan. Connectingnya ada di sebelah sini. Ini sebelumnya itu adalah tulisan connect atau button connect. Nah di sini diklik dulu connectnya nanti supaya dari sini itu nanti connectnya ke Google Drive yang tadi sudah saya upload. Foldernya itu ada di mana. Kemudian setelah di connect, jangan lupa untuk di mount. Apabila sudah di mount, di sininya akan berubah menjadi unmount, dan di sini tuh sebelumnya itu tidak akan ada drive di sini, hanya sampel datanya saja. Nah, ketika file ini tuh di mount drive, nah ini akan muncul. Ini akan Google Drive kita akan connect dan muncul di sini. Jadi dia nyambung atau datanya bisa diambil dari sini. Nah, ini musik yang tadi. Di sini ada beberapa penyanyi yang sudah saya masukkan. Kemudian di sini untuk memastikan apabila belum di mount, di sini dapat digunakan import Google Drive dengan perintah from google.colab import drive.mount. Nah di sini direktorinya tuh apa namanya di sini. Caranya itu adalah dengan sini klik kanan, kemudian copy paste, langsung di paste di sini. Nah setelah itu di running. Kemudian yang kedua itu mengimport
masih mengimport directory yang kita nanti akan gunakan. Di sini saya menggunakan directory yang bernama musik. Nah, ini sama seperti tadi, langkahnya itu diklik kanan, kemudian copy paste, kemudian nanti di paste di sini biar nanti tujuan itu enggak salah direktorinya kemana. Ini juga sama, contohnya misalkan di sini akan mengakses Westlife. Nah, di sini juga sama. Kemudian di sini yang pertama mengimport semua library yang akan digunakan. Nah, di antaranya itu ada Librosa, Glob, NumPy, Matplotlib, TensorFlow, Sequential, Dance, Activation. Jadi kalau misalkan kita di sini tuh kita sebenarnya bisa menggunakan Jupyter Notebook. Hanya saja kalau misalkan pakai Jupyter Notebook itu mungkin agak cukup ribet, karena apabila kita belum memiliki library tersebut yang kita butuhkan, kita harus terlebih dahulu menginstal package library-nya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya tadi saya itu menginstal TensorFlow. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama, dan apabila jaringan kurang memadai juga akan mempengaruhi nanti instalannya, pasti akan error. Jadi saya di sini menggunakan Google Colab Research. Jadi di sini udah nggak usah, kita tidak perlu menginstal atau menginstal package atau library yang kita butuhkan. Jadi sudah ada di sini. Kemudian kita mendefinisikan parameter apa saja yang digunakan. Misalkan di sini ada y sama dengan ini memanggil Librosa, terus di load berupa song atau lagu, kemudian MFCC itu fiturnya, dan ininya y, dan ini memanggil y. Kemudian di sini plt.figure, fig size atau ukuran itu 10,4. Kemudian di sini Librosa menampilkan x-aksis yang berupa time, dan y-aksisnya itu mel atau sumbu x dan sumbu y. Nah, nanti kita panggil plt.colorbar, kemudian title, kemudian title layout, dan ditampilkan atau di show. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan atau mendisplay satu lagu, yaitu dari directory Westlife-nya. Di sini sama seperti tadi, saya mengcopy paste dari sini. Misalkan lagu apa, nah tinggal copy aja di sini, langsung dia akan copy dan di paste di sini. Kemudian setelah di running, hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini itu tadi kan di sini sudah didefinisikan x-aksisnya itu time. Jadi ini sumbu x dan ini sumbu y.
ini waktunya sekian dan ini tingginya itu berapa hertz. Ini adalah frekuensinya. Jadi di sini itu bisa dilihat, misalkan di sini ada berwarna orange kecoklatan, ini frekuensinya 10, dan semakin biru itu semakin tinggi. Kemudian yang kedua, saya mendisplay atau menampilkan lagu yang berbeda. Nah, di sini sudah dapat terdeteksi atau terprediksi ya. Di sini hasilnya itu cukup berbeda. Di sini warnanya seperti kecoklatan, di sini krem, dan ininya pun berbeda. Nah, di sini bisa dilihat ini mungkin rata-rata normal, atau maaf, tadi ini semakin biru itu semakin ke bawah gitu, semakin negatif, dan semakin pekat warnanya atau semakin coklat dia itu semakin tinggi. Di sini bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita juga akan mengekstrak fitur song, didefinisikan F. Kemudian ini sama Y sama dengan memanggil library librosa.load. Jadi kita mau load si F yang tadi itu, kemudian kita mengambil mel frekuensi cepstral koefisien. Jadi koefisiennya itu nanti kita diambil. Sini ada penjelasannya. Nah, parameter ini Y parameternya. Kemudian ini di sini ada penjelasannya. Nah, parameternya ada Y, SR, S, N, dan seterusnya. Kemudian ini untuk menormalisasi hasil antara min 1,1 yang didasarkan pada maksimum. Nah, di sini kita menggunakan 25.000. Apa batasnya? Kemudian di sini kita mengekstrak fitur song. Lagunya itu kita mengekstrak lagu, kemudian nanti yang keluarnya itu adalah array. Misalkan lagu itu array-nya sekian. Di sini juga saya membandingkan kedua lagu dan hasilnya berbeda. Kemudian di sini ada depth generate feature and label. Jadi di sini semua fitur dan semua label. Di sini saya memanggil direktori musik. Yang ada di dalam direktori musik ini saya definisikan terlebih dahulu. Yang ada di sini, masuk ke sini. Kemudian di sini soundfile globe ini direktori dari musik. Kemudian di sini saya membuat file baru. Kemudian di sini file yang dibacanya itu berupa .mp3 apabila kalau misalkan yang digunakannya itu WAV atau AVI. Di sini bisa diganti .wav atau misal yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian setelah didefinisikan semua yang dibutuhkan di sini, kita melakukan atau memanggil fitur dan labelnya itu masing-masing dengan cara mengenerate fitur dan label. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi semua itu akan diproses. Jadi di sini itu meload atau membaca data dari direktori yang tadi sudah disebutkan di sini. Misalnya dari direktori Anji.
atau penyanyi Anji itu ada 11 lagu, dan memang kalau misalkan dibuktikan, kita lihat di sini itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, di sini ada 11. Di sini dari BCL ada 12 dan seterusnya. Jadi di sini itu fungsinya itu untuk membaca atau memprediksikan di dalam suatu direktori yang tadi sudah didefinisikan atau telah dipanggil itu isinya ada berapa. Dia akan membaca otomatis dengan perintah yang tadi memanggil fitur dan label. Kemudian di sini memanggil atau print numpy.save fitur dan label ini training speednya itu 0,8. Nah, ini data train, ini data testnya, inputnya berapa, sekian, dan labelnya sekian. Itu berdasarkan dari data train dan data yang dites. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya itu seperti ini. Jadi ini tuh semacam perbandingan atau hasil, misalkan ini tuh data train, ini data testnya. Atau bisa juga berupa input dan label. Tapi di sini data train dan data test. Kemudian di sini kita mulai membuat model. Model yang akan kita buat itu menggunakan tadi yang library yang di atas itu, library TensorFlow. Nah, itu nama library-nya atau TF. Nah, .keras.sequential modelnya itu berupa, nanti itu yang keluar itu ada dance activation, kemudian dan metriknya akurasi, modelnya fit, train input, dan train label. Kemudian di sini di print atau dicetak. Nah, hasilnya itu seperti ini. Modelnya itu apabila setelah di running, model namanya itu sequential _1 layer output shape param. Sini kan sudah dijelaskan, di sini sudah didefinisikan semuanya, dan ini hasilnya seperti ini. Ini dance-nya berapa, outputnya nggak ada atau non, shape-nya 100, paramnya 2.500.000. Kemudian ini activation, layer activation sama ininya 0, paramnya 0. Kemudian dance _1 non, shape-nya 10, ininya 1010 paramnya. Kemudian activation 1, outputnya kosong atau nggak ada, dan shape-nya 10 dan paramnya juga 0. Jadi yang ini tuh di total paramnya 2.500.110 dari akumulasi atau dari total yang ada di sini. Kemudian trainable paramsnya itu sama atau non trainable param. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang lossnya berapa, akurasinya berapa, val akurasinya berapa. Nah, ini diakumulasikan atau jumlahkan, hasilnya sekian. Kemudian di sini saya itu membuat model
model baru yang nantinya itu yang akan disimpan dengan nama musik 2.hdf5. Di sini yang pertama itu langkahnya itu mengimport TensorFlow sebagai TF. Model kedua TF keras, model load model. Di sini load model yang ada di musik 2.hdf5 ini kemudian ditampilkan. Nah, modelnya itu seperti ini, sama ya yang tadi, sama yang di atas. Kemudian di sini ada prediksi song np stack extract feature prediction model 2.predict. Kemudian ini diprediksi, dan ini memprediksi lagu yang ada dari direktori yang di sini. Nah, prediksinya itu 8 dan confidence-nya itu 0,9. Yang kedua itu ini yang kedua dengan lagu yang berbeda dari direktori yang berbeda juga. Prediksinya 9, confidence-nya 1. Kemudian di sini kita mengimport atau dari Confusion Matrix, atau untuk nanti menampilkan Confusion Matrix-nya itu seperti apa. Nah, jika ditampilkan Confusion Matrix-nya itu seperti ini, mungkin tidak terlalu beraturan. Di sini memang mendapatkan datanya itu dari data yang sudah tadi, dari data tesnya itu berapa. Kemudian di sini mengimport matplotlib, mengimport library untuk menampilkan nantinya itu confusion matrix. Ini CM-nya float, berupa data tipe datanya itu berupa float. Aksesnya sama dengan 1. Ini ada kondisi if else, kemudian di sini ditampilkan, dan figure ping size-nya itu 6,6 dan depth ukuran ininya itu 100. Kemudian mengimport nampi sebagai np. Kemudian di sini memanggil direktori atau mendefinisikan direktori yang kita telah buat atau telah diimport dari Google Drive yang tadi. Kemudian di sini memanggil yang kelas musik, normalisasinya true, kemudian ditampilkan. Nah, hasilnya itu seperti ini. Setelah dinormalisasikan, mungkin tidak kurang masih agak berantakan dan koma-koma gini karena memang di dalam musiknya itu memang seperti ini, perlu diprediksikan itu dalam confusion matrix. Nah, ini gambarnya itu seperti ini. Di sini ada true label. Ini prediksinya dapat dilihat. Ini misalkan di sini disesuaikan saja, di sini itu ada 0. Nah, apabila dia yang 0 itu berarti warnanya itu seperti warna biru hampir ke putih atau baby blue. Nah, jadi semakin putih itu dia itu semakin normal ya kayaknya, soalnya di sini tuh bisa dilihat kan kalau misalkan 0 itu lebih besar daripada setengah. Bentar, maaf,
Ya intinya itu ya pokoknya semakin tinggi ininya pokoknya apa, jadi intinya itu skalanya itu kalau 0 warnanya seperti ini, tidak ada warna, atau misalkan ini warna biru tapi baby blue gitu, dan misalkan warnanya yang pekat ini contohnya misalkan 0, sekian itu memiliki warna yang cukup pekat. Atau skalanya itu bisa dilihat dari yang tadi, yang di atas tadi. Intinya seperti itu. Jadi ini itu adalah transformasi dari data confusion matrix yang ada di sini. Jadi dari angka dirubah menjadi visualisasi data gitu. Jadi seperti ini datanya atau hasilnya itu.